Selamat datang, saya Fadil Akbar Ramadan. Ini adalah sebuah wawancara tentang produk endorsement oleh selebriti. Narasumber sebelah saya adalah teman saya, Hari. Bisa kenalkan diri lo, Hari? Ya, halo semua, halo Padil, nama gue Hari Nurdianto. Okupasi lu sekarang apa? Gimana gimana? Sekarang kerja lu ngapain? Oh, Kuliah apa? saya adalah mahasiswa di IPB, saya jurusan matematika. Oke, Hari, gue mau nanya. Kalau beli produk, cara lu nentuin kredibilitas produk yang lu beli apa? Gimana biasanya? Kredibilitas ya, kepercayaan atau ini produk ini eh, bener ada atau apa terpercaya nggak gitu kan ya istilahnya. Ya, Gue biasanya itu, gue lu nggak apa-apa kan? iya nggak Kalau apa. gue biasanya itu lihat dari mungkin kemasan produk atau periklanannya ya. Mereka itu seserius apa sih sama produk ini, dan nggak nggak lupa juga gue lihat itu ya review-review dari orang, mungkin bisa dari di internet, gue nyari nama produknya dulu kan gitu, sampai nemu lah gitu jawaban bahwa wah ini produk nih terpercaya nih, udah banyak orang yang beli, dan mereka juga sepertinya serius untuk memasarkan produk ini, target konsumennya juga jelas gitu kan siapa siapanya. Jadi mungkin itu sih cara gue eh, dalam apa namanya lihat kredibilitas suatu produk tuh kayak gitu. Oke. Terus lu pernah nggak beli produk cuma gara-gara ada orang yang nge-endorse produk itu, orang yang lu tahu? Orang yang gue tahu ya, pernah sih kayaknya nge-endorse, mungkin kalau teman dekat ya, teman dekat gue mungkin pernah beli produk kayak gitu satu atau dua, karena emang temen sendiri gitu kan, jelas orangnya ada gitu gitu, jadi gue bisa nanya langsung ke dia gitu, ini produk gimana, harganya berapa, terpercaya nggak gitu. Kalau dari orang dekat gue biasanya eh, apa kredibel lah istilahnya untuk suatu produk itu. Kalau dari selebriti pernah nggak? Nah kalau itu sebenarnya gue kurang ya, apa namanya, nggak begitu kredibel lah kalau dari selebriti doang, karena ada banyak itu produk-produk yang memasarkan produk mereka melalui selebriti, tapi padahal produknya tuh nggak begitu kredibel gitu, cuman asal nyuruh selebriti tolong endorse nih produk gua gitu. Biasanya sih itu yang produk-produk yang emang apa ya kurang terkenal gitu, terus suruh nge-endorse selebriti-selebriti yang kecil gitu kan. Cuman kalau mungkin selebriti yang udah cukup besar dan ternama kayak siapa ya, Raffi Ahmad, Ronaldo, ya itu kredibel-kredibel aja. Cuman kalau gue beli produk dari selebriti gitu yang endorse, gue jarang sih sebenarnya. Jadi gue bakal nunjukin lu sebuah produk, namanya BLP Beauty, itu di endorse sama YouTuber Indonesia Lizzy Para. Ini misalnya punya research produk ini buat rekomendasi atau sebagai hadiah gitu, lu mungkin nggak bakal beli? Eh, Produknya itu produk kecantikan ya dan Iya, sebagai hadiah. iya. Eh, Kalau untuk temen cewek ya, gue kemungkinan besar akan beli ya. Karena gini, balik lagi kan untuk melihat kredibilitas suatu produk itu kan gue lihat review ya. Nah, salah satu apa namanya jalan untuk review itu kan melalui endorse gitu ya dari selebriti gitu kan. Nah, jadi dia yang endorse tuh sekaligus nge-review gitu. Jadi gue bisa ngelihat wah produk ini di endorse dia, udah di review, berarti istilahnya udah eh, 50% lah dapat kepercayaan dari gue gitu. Gue nganggap produk ini udah lumayan kredibel. Nah, sisanya mungkin gue nyari review sendiri lagi gitu, selain dari si selebriti ini gitu. Ada kemungkinan besar gue bakal beli gitu ya kalau udah di endorse sama selebriti ini, kan udah di review juga gitu, cuman gue masih bakal research lagi gitu. Itu sih Oke. jawaban gue. Jadi sekali lagi, opini lu buat produk-produk yang brand-brand yang pakai endorsement selebriti sebagai spokesperson mereka itu gimana? Eh
Itu ya, kalau menurut gua sih yang pertama ya pasti bakal menaikkan kredibilitas ya. Iya, Apalagi kalau di endorse-nya sama selebriti yang ternama gitu kan. Kan nggak mungkin ya si selebriti itu mengendorse produk yang asal-usulnya nggak jelas gitu ya. iya. Pasti kan yang udah jelas-jelas aja gitu yang udah terpercaya. Makanya mereka berani nge-endorse gitu lah ya kan. Jadi ya menurut gue menaikkan kredibilitas sebanyak mungkin hampir 25% lah udah dapat kredibilitas kalau udah di-endorse sama selebriti itu. 25 sampai 50 lah, tergantung selebritinya juga. Oke. Oke, terima kasih baik Hari buat jawaban-jawabannya. Saya Ya Fadil Ramadan. sama-sama Fadil. Saya mohon pamit. Selamat datang. Saya Fadil Akbar Ramadan. Ini adalah sebuah wawancara tentang produk endorsement oleh sebuah selebriti. Narasumber sebelah saya adalah teman saya Setio yang bisa Setio bisa perkenalkan diri diri dulu. Nama gue Setio Pangestu. Biasa teman-teman gue manggil gue Setio. Oke, Setio sekarang lagi di kuliah kerja. Posisi sekarang lagi kuliah di semester 6 di Surabaya. Oke, Setio. Kalau beli produk itu cara lu untuk nentuin kredibilitas produk yang lu beli itu bagaimana biasanya? Buat nentuin kredibilitas produk sih biasanya gue ngeliat review-review dari YouTube atau enggak dari blog-blog di internet sih. Blog-blog yang biasanya lu kunjungi itu apa? Misalkan contohnya buat gue pembelian paling deket gue sih, paling baru gue itu kan gue beli earphone kan ya, itu ada blog sebuah reviewer namanya Crinacle. Itu dia punya sebuah blog buat tempat dia nge-review earphone yang dia punya sih. Jadi lu pernah beli produk gara-gara juru bicaranya saja yang pernah endorse produknya? Pernah. Berarti Crinacle itu. Ya, Crinacle itu. So, gua akan nunjukin suatu produk yang di endorse sama seorang YouTuber Indonesia, Lizzy Para, bernama BLP Beauty. Ini apakah lu mungkin lihat dari produk ini sama endorsement-nya akan membeli produk itu? Ya, kalau misalkan jujur sih, ini kan produknya produk beauty ya, apa namanya, kecantikan. Gue sih pas ada kemungkinan nggak mungkin beli produk kecantikan kan, terutama kecantikan buat yang perempuan kan. Soalnya gue sendiri kan cowok. Tapi kalau misalkan emang butuh, itu tertarik sih sama apa namanya endorsannya si Lizzy Para. Oke. Tapi untuk misalnya untuk sebagai hadiah gitu, terus rekomendasi orang lain, Kalau buat rekomendasi orang lain kurang sih. Mungkin lebih ke kalau misalkan gue pengen beli buat ngehadiahin orang lain sih. Itu paling gue beli apa namanya si BLP ini. oke. Terus opini lu buat brand-brand menggunakan selebriti sebagai juru bicara itu gimana? Untuk meningkatkan kredibilitas produk. Itu menurut gue sih bagus sih, atau lebih tepatnya ide bagus kan. Soalnya dari selebriti sendiri itu kan nggak asal-asal aja mereka nggak endorse sebuah produk kan. Pasti tim PR-nya pasti ngecek dulu produk ini benar apa enggak, bagus apa enggak, dan bakal apa namanya ngerusak nama baiknya artis tersebut apa tidak. Jadi kan secara tidak langsung kalau misalkan sebuah produk itu di endorse sama artis yang terkenal, itu berarti produk tersebut punya tingkat kebagusan yang cukup tinggi. Oke.
Oke, terima kasih banyak Setio untuk waktunya. Saya Fadil Akbar Ramadan, mohon pamit. Oke, sekarang gue lagi sama temen gue. Boleh nggak sih lu kenalin nama lu siapa? Nama gue Rara, gue 21 tahun. Oke, sebelumnya lo udah pernah belum sih pakai produk dari BLP Beauty? Gue udah pernah pakai lip coat-nya waktu itu. Oke, karena lo udah pernah purchase produk ini, jadi gue mau minta lo jadi responden gue ya. Eh, gue izin sambil record video untuk assignment gue, boleh ya? Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama, gimana sih cara kamu biasanya menentukan kredibilitas produk yang lo beli? Kayak gimana cara lo yakin sama produk yang mau lo beli itu? Biasanya sih gue research dulu kayak di sosial media, TikTok, Instagram, kayak gitu. Sama gue paling sering buka di female review sih. Karena itu kayak honest review. Terus juga biasanya gue cek dulu di Instagramnya atau YouTube-nya influencer yang biasa gue lihat. Gitu, review. Oh, I see. Oke, pertanyaan kedua, lu pernah nggak sih beli suatu produk cuman karena juru bicara yang endorse produk tersebut, yang endorse produk itu? Pernah, pernah. Karena justru gue ada sekitar 2 atau 3 influencer yang menurut gue selalu produknya cocok di gue. Jadi begitu dia endorse apapun, sometimes walaupun gue nggak butuh atau kayak gue belum pernah coba atau belum pernah review ya, gue beli aja karena memang dia udah trusted dan beberapa kali gue coba produk dari yang dia endorse dan memang cocok. Sih. Oh ya, pertanyaan ketiga nih, gue bakal nunjukin gambar produk sama eh, apa selebriti yang mau endorse produk ini. Lu kira-kira bakal beli nggak? Ini gue kirim di WA ya. Gimana? Mungkin gue akan beli sih, karena pertama gue emang udah pernah coba produknya BLP, kedua influencernya juga salah satu influencer yang sering gue jadiin arahan kalau gue mau beli produk skincare atau makeup. Jadi mungkin gue beli. Jadi kalau misalnya influencer lain, lu tetap beli atau enggak produknya? Belum tentu, belum tentu, karena nggak semua influencer selalu produknya cocok di gue, terus juga nggak semua influencer honest review, jadi gue tetap pilih-pilih sih. Oke, I see, I see. Pertanyaan terakhir gue, pendapat lo soal merek yang menggunakan selebriti atau kayak selebgram untuk apa jadi juru bicara untuk meningkatkan kredibilitas mereka itu gimana sih menurut lo? Menurut gue setuju banget ya, apalagi kan these days kayaknya orang-orang juga lebih banyak ngelihat itu dari social media, dari handphone instead of television. Jadi it's a really easier way buat orang apa iklanin sesuatu dan juga lebih mudah, lebih efektif juga. Jadi setuju, setuju banget sama cara kayak gitu. Oke, thank you ya udah jadi responden gue. Thank you. Bye. Oke guys, sekarang kita lagi sama siapa nih? Natali. Pertama nih, Natali tahu nggak tujuannya di sini mau buat apa nih? Udah tahu lah pasti bakal ditanya-tanya aja kan. Oh iya benar-benar. Oke, sekarang gue mau nanya-nanya tentang produk BLP. Lu tahu nggak sih produk BLP itu? Gue cuma pernah tester doang. Dari segi lipstiknya sih pernah gue coba. Oh lu pernah nyoba ya? Iya. Kalau lu pernah nggak sih kalau lu pakai suatu produk tuh cuma gara-gara di endorse sama artis yang bagus tuh, pernah tahu nggak? Enggak, kalau gue emang niat gue sendiri mau nyoba dari tester. Waktu itu lipstick yang lu pakai tuh warna apa meskipun cuma tester? Seingat gue sih warnanya coklat yang mirip-mirip muka gue biar cocok ada. Maksudnya kayak apa cocok sama warna dari bibir gue. Kira-kira nih, lu bakal ngerekomendasiin produk itu ke teman-teman lu atau ke keluarga lu nggak? Rekomen sih karena warnanya natural ya. Jadi gue suka dan gue bisa ngasih tahu teman gue ini bagus produknya gitu. Oke guys, jadi gitu aja interview kali ini. Gua Surya Bagaskara. Gue Natalia Nabel. Thank you guys. Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Wita, Kak Wita sebelumnya pernah pakai produk dari BLP Beauty belum? ya pernah.
Kalau boleh tahu produk apa tuh Kak? Aku pakai BLP X Tuku. Oh yang lipstick barunya itu Ya Kak? betul, cuma sekarang aku lagi nggak bawa. Oke. Karena Kawita pernah purchase salah satu produk dari BLP, aku hari ini mau jadi Kawita sebagai responden aku. Pertanyaan pertama, gimana sih cara Kawita buat menentukan kredibilitas produk yang Kawita beli? Kayak gimana sih akhirnya Kawita bisa percaya sama produk yang Kawita beli? Oke, aku sih biasanya ngeliat dari brand awareness, kayak influencer tuh suka pakai apa, terus KOL tuh pakainya apa. Karena dengan dari situ, oh berarti ini produknya dipercaya oleh banyak orang ya, lebih ke situ sih. Oke, pertanyaan kedua, pernah nggak sih Kawita beli suatu produk cuman karena juru bicara yang mengendorse-nya itu kayak trusted banget gitu, terinfluence banget gitu? Pernah. Kenapa tuh Kak? Kok bisa? Ya karena mungkin daya tarik ya, cara dia ngasih produk knowledge-nya tuh ke aku tuh kayak dapet banget. Terus dia juga ternyata dalam kesehariannya menggunakan produk tersebut juga. Oke, jadi udah percaya banget ya Kak? Iya, betul. Oke, pertanyaan ketiga, Kawita bakal beli produk ini nggak? Apa tuh? Bentar. Oke. Kira-kira Kawita bakal beli produk itu nggak? Kalau produk itu dipromosiin sama influencer yang Kawita percaya gitu? Produk, oke. Jadi pertanyaannya ini ya, kalau misalkan itu produk dipakai sama influencer yang gue sukain gitu. Iya. Oh, kalau dari aku, kalau misalkan salah satu influencer yang aku sukain menggunakan produk itu, aku akan beli sih. Oke, kalau influencer lain yang pakai produk itu dan menginfluence orang-orang buat kayak beli produk ini, Kawita bakal beli nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Berarti tergantung influencer ya Kak? Betul sekali. Oke. Terakhir nih, pendapat Kawita tentang merek yang menggunakan selebriti populer sebagai juru bicara untuk meningkatkan awareness dari produk tersebut. Gimana Kak? Menurut aku oke-oke aja, sah-sah aja, karena selagi itu adalah collaboration ya, otomatis kan si selebriti ini akan mengajak teman-temannya, circle-nya untuk menggunakan produk itu sih. Oke. Masih banyak Kawita Oke, siap, sama-sama. This is my conclusions of my interview that I conducted a few days ago. First is some people can determine the credibility of a product based on the brand awareness that has been built by the brand itself. The examples is by looking at the influencer who use the brand, because by doing so, there will be a feeling of trust from people to buy the brand. The second is most people have bought the product because the spokespersons who endorses it can be trusted, so that the audience is interested in buying the product they are marketing. The third is yes, but it depends on who the influencer is. And the last is that's fine, because by doing that, it can increase brand awareness of that brand, and also by doing that, it can make people familiar with that brand. Thank you so much. Okay, so during the interview, my interviewee revealed that she determines the credibility of a product primarily through online research and influencer recommendation. She carefully looks into customer reviews, expert opinions, and reputable websites before making her purchase. Alongside her research, she admits also that she occasionally buys product based on recommendation of the influencer that she admires. The endorsement from these influential personalities gives an element of trust and relatability. She also expressed concern about the use of celebrities as brand ambassadors. According to her, such association could heavily influence people's perception and decision when considering a product. The well-known figure endorsing a brand might trigger emotion of admiration and trust, potentially impacting a customer or consumer's willingness to try the product. Thank you. Okay, next Surya. Okay. From the response of the respondent I asked, he only responded well and would recommend it to his friends. She said it was good and would recommend because she has used the product on her skin before, and according to herself, she would recommend a matte one because she thinks it is a color that blends well if she wears it on her skin. And if the product has been endorsed by a big artist that she likes,
She will usually try it first, and if she thinks it is suitable, she will buy the product. Responding to how an influencer disseminates the product is very influential to the sales of the product. But if the product turns out to be sold is not good, then it will affect the sales of the product. Also, in this product, the influencer explained that it's already good and the product being sold is also good. And I interviewed two people. The first is my friend Setio. He explains to determine credibility of a product. He reads the product reviews from blogs and watch review videos. For his last purchase, he bought a headphone which was endorsed by a headphone reviewer named Greeneco. For our choice celebrity and their endorsed product, Bilpe Beauty from Lizzie Para, Setio is a male student and is not expected to be the target audience for the product. However, he remarks that if he needs it, especially as a gift for someone else, he is interested in the product. Setio's opinion on brands using popular celebrity as a spokesperson to boost the product's credibility is positive, as he believes that a celebrity will not haphazardly recommend a product, and the celebrity's PR team would verify the product's credibility because they are afraid that a bad product will tarnish the celebrity's reputation, thus giving the products a degree of credibility. Next is the interview of also my friend Hari. He explains that to determine the credibility of a product, he analyzes the product's advertisement, read reviews on the internet, and see how many other people are buying the product. Hari prefers the product that are sincere and serious in their advertising, products with clear target audience, products with sizable number of customers, and products his friends are buying. Hari stated that he doesn't buy celebrity endorsed products, as he expresses that not every celebrity endorsed products have been trustworthy in the past, especially for smaller brands or celebrities, but less so for bigger celebrities. For our choice celebrity and their endorsed product, Bilpe Beauty from Lizzie Para, same as with Setio, Hari would not buy it for himself, but will consider buying it if it fits for gifts. He then further clarified that a celebrity endorsed product will have at least 25% of his trust, and he will further research about the product through other people reviews. Hari's opinion on brands using popular celebrity as a spokesperson to boost products' credibility is that it naturally increase the product's credibility, especially for more famous celebrities or brands. And lastly, as students of critical thinking and problem-solving subject, our preferred method to determine a celebrity endorsed product's credibility is to find statements from the public, either from experts in the matter or for the product, and from the community, such as social media, forums, reviews, ratings, or interviews about the product. That is all our summary of our interviews and our opinion and our method of determining credibility of celebrities endorsement. That is all. Thank you very much.